Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mem Fepi. Kali ini kita akan belajar mengenai review teks. Yuk kita belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai review teks, ya, teks review. Nah, what is review text? Nah, apa sih yang dimaksud dengan review text atau apa sih text review itu? Nah, text review is a text which present, critique, or evaluate on event or works for readers or listeners. Ya, jadi review text itu ya sebuah teks yang menyajikan kritikan atau juga evaluasi, ya, evaluasi event atau juga hasil karya, ya, kepada pembaca atau juga pada pendengar. Jadi dia itu menyajikan suatu kritikan, ya, atau evaluasi hasil karya seni, ya, hasil karya seni juga bisa di sini, ya. Nah, jadi review text is an evaluation of publication such as a movie. Jadi dia ini evaluasi, ya, evaluasi publik, ya, evaluasi publik nih, ya. Nah, such as seperti a movie, film, video game, musical composition, book, ya. Nah, bisa juga dia berada dalam ini a piece of hardware like a car. Nah, bisa juga dia perangkat keras seperti ini nih, barang-barang ini nih, mobil, home appliance, ya, peralatan rumah tangga, or computer atau juga komputer, ya, on an event. Nah, bisa juga suatu acara or performance, penampilan, pertunjukan, such as a live concert atau seperti konser langsung, konser yang live, ya, musical theater, show or dance show. Jadi bisa juga pertunjukan teater musikal atau juga pertunjukan tarian. Jadi dia ini mereview, ya. Bisa dipahami kan? Jadi yang dimaksud dengan text review. Nah, selanjutnya, ya. Nah, apa sih di sini tujuannya? What is the communicative purpose of review text? Jadi apa sih tujuan dari text review itu? Nah, tujuan dari text review itu, ya, to suggest or give information, analyze, respond to artwork, or to persuade the reader. Jadi dia ini to suggest, ya, bisa memberikan saran, or give information, memberikan informasi, ya. Bisa juga ada analyze, dia menganalisis, respond to artwork, menanggapi karya seni, ya, or to persuade the reader, atau juga dia memujuk pembaca, ya. Nah, to critique or evaluate an artwork for the reader or the listeners, ya, such as movies, shows, book, and others. Nah, juga dia bisa to critique, bisa untuk mengkritik, or evaluate an artwork, ya, mengevaluasi suatu karya seni, for the reader or listeners, ya, untuk pembaca atau juga pendengar, such as seperti movie, shows, ya, pertunjukan, ya, bisa di sini film, ya, film, shows, pertunjukan, book, buku, and others, dan lain-lain, ya. Jadi untuk tujuannya di sini
ini banyak nih ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke generic structure-nya. Nah, susunan pada review text itu ada 4 ya, terdiri dari orientation or introduction ya. Nah, itu pada orientation itu perkenalan ya, perkenalan. Jadi pada orientasi di sini isinya itu dia merupakan informasi latar belakang dari teks ya. Bisa dia itu nanti nama karyanya apa kalau misalnya dia karya seni ya, atau karyanya apa atau bendanya, penulisnya siapa ya, atau juga kalau dia benda, barang-barang, kegunaan barang itu untuk apa, terus waktu pembuatannya itu kapan, di mana. Jadi perkenalan di sini, orientation ya. Letaknya biasa adanya di paragraf pertama. Ya, bisa dipahami kan? Nah, lanjutnya itu evaluation. Nah, di dalam evaluation ini ya, nah pereview, ini orang yang mereview, yang membuat tulisan review di sini, dia itu memberikan gambaran secara detail dari karya yang dibahas. Jadi dia mereview apa gitu. Nah, dia memberikan gambaran detail tuh hasil karya tersebut. Ya. Baik itu kelebihannya apa dari misalnya dia mereview film. Nah, kebaikan dari film itu apa, keunikannya itu apa, kejelekan dari film itu apa ya. Nah, semua dikupas habis oleh pereviewnya ya, yang membuat kritikan ini tadi ya. Nah, itu adanya di evaluation ya, letaknya itu setelah orientation ya. Nah, lanjutnya yang ketiga itu interpretation. Nah, pada interpretation di sini ya, penulis memberikan pendapat atau pendapatnya mengenai karya yang direviewnya itu ya. Dia memberikan pendapatnya atau pandangannya terhadap karya yang direview ya. Nah, yang terakhir itu adalah summary atau conclusion. Nah, kesimpulan di sini, penutup ya. Itu adanya di paragraf akhir. Nah, conclusion itu atau penutup itu, kesimpulan itu ada pada paragraf akhir. Nah, pada paragraf akhir di sini biasanya itu penulis memberikan atau menyimpulkan karya seni yang tadi yang direviewnya itu apa, yang telah direviewnya tadi, dan memberikan rekomendasi kepada pembaca atau pendengar sebaiknya misalnya kalau dia mereview film, biasanya dia bilang oh film ini yang setelah direview biasa dia bilang oh film ini bagus untuk anak umur sekian karena dia ada begini. Jadi dia hasil reviewnya itu tadi. Jadi dia memberikan saran di sini untuk pembaca atau juga untuk pendengar ya. Nah, apakah film itu bagus untuk ditonton atau tidak? Nah, dia memberikan di sini. Nah, ya. Nah, jadi untuk generic structure pada review text itu ada 4 ya. Orientation pada paragraf awal atau adanya pada perkenalan itu ya. Nah, setelah itu dia mengevaluasi. Nah, setelah dievaluasi oleh penulis atau pereview tadi ya. Nah, dia dilanjutkan dengan interpretasinya. Nah, pandangan atau pendapatnya seperti apa ya. Nah, penutup pada paragraf akhir itu ada summary-nya atau conclusion-nya, ada kesimpulan ya, itu ada pada penutupnya, biasanya pada paragraf akhir. Nah, itu untuk generic structure-nya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke
language feature. Nah, nih untuk language feature-nya. Nah, di sini untuk language feature-nya itu dia menggunakan present tense. Ya, dia menggunakan present tense. Tenses yang digunakan. Ya. Nah, terus dia fokus pada specific participant. Jadi dia fokus pada suatu pendapat ya, atau satu yang akan di-reviewnya itu apa. Jadi dia spesifik, dia fokus pada satu itu aja. Ya. Nah, lanjutnya dia using adjective for form, example like, karena dia di sini dia mereview ya. Jadi dia itu menggunakan adjective ya, kata sifat. Nah, kata sifatnya ya seperti good ya, available ya. Nah, jadi dia menggunakan kata-kata sifat. Nah, di sini juga dia menggunakan ya using long and complex clauses. Ya, dia menggunakan clausesnya yang panjang dan juga kompleks ya, karena dia menjelaskan di sini. Menjelaskan reviewnya, dia mereview di sini. Ya. Bisa dipahami kan? Nah, terus lanjutnya, nah di sini ada Ibu kasih contoh ya. Nah, tadi kan untuk mereview ini kan banyak yang bisa kita review kan. Nah, di sini ada Ibu kasih contoh mereview lagu. Nah, di sini ada contoh ya, review lagu. Terus ada juga Ibu kasih contoh ya, review mengenai novel ya, novel Harry Potter nih sini nih ya. Nah, lanjutnya juga ada Ibu kasih contoh ya, review film di sini, film Spider-Man ya. Nah, demikianlah materi kita mengenai review teks ya. Semoga kalian paham ya. Nah, untuk masa pandemi ini jangan lupa ya, kalau keluar rumah pakai masker ya. Makan makanan dan minum yang sehat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bye, assalamualaikum.